Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang terkenal kuat akan keislamannya dan menyimpan banyak bangunan keislaman yang bersejarah, terutama masjid. Banyak masjid tua yang sampai hari ini masih berdiri dengan tegar dan menjadi saksi sejarah perjalanan dakwah Islam yang tak lekang dimakan oleh waktu. Salah satu masjid yang sekarang masih terpelihara dengan baik dan sering dikunjungi oleh berbagai wisatawan, baik dari tingkat lokal, nasional, maupun mancanegara adalah Masjid Syuhada. Masjid ini berjarak sekitar 143 km dari kota Banjarmasin, tepatnya di sebuah desa yang bernama Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Muhammad Zaini, salah seorang tokoh masjid sekaligus sesepuh desa Kampung Wasah Hilir, sebelum kedatangan agama Allah yang dibawa oleh seorang ulama bernama Syekh Haji Abbas, adalah tempat bermukimnya penduduk yang dominan beragama animisme dan Hindu. Berdirinya Masjid Syuhada ini atas prakarsa Syekh Haji Abbas sendiri yang masih keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang juga berasal dari Kesultanan Banjar Martapura. Menurut penduduk sekitar, Syekh Haji Abbas berkampung halaman di tanah Intan Martapura yang mengembara menuju daerah Hulu Sungai Selatan Kandangan sekitar tahun 1859 serta bermukim menetap di Wasah Hilir untuk terus menyebarkan agama Islam. Syekh Haji Abbas ini selain ahli dakwah juga seorang pejuang yang sangat menentang pemerintahan penjajah Belanda. Dalam perjuangannya, Syekh Haji Abbas menjalin hubungan rahasia dengan gerakan Amuk Hantarukung yang dipimpin oleh Bukhari dan Santar. Tidak sedikit sumbangan Syekh Haji Abbas baik material maupun moral bagi perjuangan jihad fisabilillah. Kalangan pendukung dan penyokongnya kebanyakan berasal dari komunitas para ulama Kandangan juga. Sebenarnya, di samping menyebarkan agama Allah, Syekh Haji Abbas juga turut serta memberikan sumbangan jiwa raga dan harta benda untuk membebaskan tanah Kalimantan dari tangan penjajahan Belanda. Namun, di tengah perjuangan beliau yang tanpa kenal lelah tersebut, usia tua tak bisa berkompromi dengan semangat beliau. Untuk memperkokoh posisi dakwah Islam yang sedang berlangsung saat itu, beliau berkeinginan membangun tempat ibadah yang mampu menampung berbagai aktivitas religius maupun aktivitas perjuangan lainnya, seperti bermusyawarah, menyusun strategi perjuangan dengan tokoh-tokoh gerakan yang beliau sokong maupun dengan masyarakat Wasah sendiri. Sementara tempat ibadah yang pada waktu itu hanya berupa langgar surau biasa tanpa pondasi dan bangunan induk yang memadai. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas pembangunan masjid, beliau menyerahkan kepada keponakannya, Syekh Haji Muhammad dari kota Kandangan. Syekh ini pun akhirnya menetap di Wasah Hilir hingga nafas terakhirnya. Selanjutnya, berdasarkan musyawarah antar tokoh masyarakat dan penduduk setempat, dicapailah kesepakatan untuk membangun masjid sebagaimana yang dimaksudkan Syekh Haji Abbas. Setelah semua bahan dan keperluan pembangunan masjid dikumpulkan bersama, maka tepat tanggal 28 Zulhijjah tahun 1328 Hijriah atau tahun 1908 mulailah didirikan bangunan masjid. Tanggal dan angka tahun ini dipahatkan pada tonggak petunjuk waktu sholat yang terletak di selatan masjid. Setelah masjid selesai dibangun, Haji Muhammad Said bin Haji Mayasin, murid dari Syekh Haji Abbas dan Syekh Haji Muhammad Said, memberikan nama masjid ini dengan nama Syuhada. Nama ini sebenarnya diambil dari nama Said atau Syekh Haji Muhammad Said yang artinya beruntung.
dijamakkan menjadi Saada, kemudian menjadi Suada. Syekh Haji Abbas sendiri meninggal dunia pada tahun 1912, sedangkan Syekh Haji Muhammad Said meninggal pada tahun 1924. Mereka berdua dimakamkan di Alkah Keramat Wasahilir, tak jauh dari lokasi masjid. Sejak pertama dibangun hingga era kemerdekaan, Masjid Suada ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Meski demikian, renovasi itu hanya sekedar menambah atau mengganti sapuhan saja, tanpa merombak arsitektur dasar, sebab masjid ini merupakan salah satu benda purbakala dan termasuk cagar budaya. Keaslian Masjid Suada sebagai salah satu bangunan keagamaan tua ternyata masih terjaga dengan baik. Ornamen-ornamen yang menghiasi bagian masjid tetap seperti semula. Pilar-pilar masjid terdiri dari kayu besi ulin khas kayu Kalimantan tetap kokoh menopang atap masjid, sehingga nilai sejarah sebagai masjid panggung berkayu besi tetap bertahan dalam keunikannya. Dari depan, bangunan fisik masjid plus pagar bersapukan dasar warna biru tua dan muda, kecuali bagian atap yang kecoklatan, sesuai dengan bahan dasarnya, yaitu sirap yang terbuat dari kayu ulin. Tepat di bagian tengah pekarangan, berdiri tiang bendera sekitar 10 meteran dan jarang ditemukan di halaman masjid pada umumnya. Sedangkan halaman depan, samping, dan belakang hampir seluruhnya ditutupi bahan dari semen dan batako. Hanya sebagian kecil saja yang khusus disisakan untuk tanaman penghias. Di sebelah kanan halaman masjid terdapat 2 buah makam pemilik tanah wakaf masjid, yaitu Mirun bin Udin dan Ismail bin Abdullah. Di bagian belakang sebelah kiri masjid berdiri kokoh sebuah bangunan panjang berupa perpustakaan dan aula tempat pertemuan masyarakat ketika akan melaksanakan berbagai kegiatan, baik keagamaan maupun sosial. Di bagian tengah halaman, sesudah area parkir di arah selatan, terdapat sebuah tugu petunjuk tahun didirikan, yaitu 28 Zulhijjah tahun 1328 atau tahun 1908 Masehi. Di atas tonggak ini juga terletak sebuah baja berwarna kekuning-kuningan berukuran 10 cm tertancap dengan kuatnya. Fungsi baja di atas tugu tersebut adalah sebagai penanda waktu sholat di siang dan sore hari. Sejak dibangun, teras masjid ini berlantai papan ulin asli. Teras ini mengelilingi bangunan induk masjid yang berukuran 18 x 18 meter dengan tinggi 27 meter, serta ditopang tongkat pendukung lantai sebanyak 247 buah. Teras ini juga dikelilingi pula oleh pagar ulin berukir flora, yaitu daun-daunan dan bunga-bungaan yang bersapukan warna biru tua, kuning keemasan, dan krem keungu-unguan. Untuk menuju ruang utama masjid, kita perlu menaiki tangga ulin sebanyak 5 undakan. Sebelum kita memasuki ruang bagian dalam masjid yang bersambung jadi satu ini, jelas juga terlihat 24 tiang ulin berdiameter 10 cm menopang atap di pelataran masjid. Tiang ini disapu warna biru langit, menyelingi teras bangunan masjid dari depan, samping, dan belakang. Atap pertama dan kedua berdenah persegi, sedangkan atap ketiga berbentuk piramida, dan di puncak atap tersebut terdapat sebuah hiasan yang disebut petaka. Bentuk atap bertumpang pada Masjid Suada ini sebenarnya mirip Masjid Demak. Memang tidak bisa dilepaskan hubungan yang begitu erat antara kerajaan Demak sendiri dengan kerajaan Banjar pada masa Kesultanan Surian Shah zaman dahulu. Betapa tidak, lewat bala bantuan prajurit Demak yang penghulunya bernama Khotib Dayanlah, Islam masuk dan berkembang di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan pula banyak pola dan tingkah laku maupun budaya yang dibawa oleh orang-orang Demak ikut mewarnai pola hidup masyarakat Kalimantan Selatan, terutama dari segi arsitektur bangunan religi,
Seperti banyaknya masjid-masjid di Kalimantan yang rata-rata memiliki atap bertumpang tiga, termasuk Masjid Suada yang berada di kandangan Wasahilir tersebut. Bangunan utama atau badan masjid memiliki pola bangunan yang agak menjorok di bagian depan, tempat imam memimpin sholat. Sedang dua sayap bangunan di kiri dan kanan seolah merefleksikan sebuah ungkapan dari masjid ini untuk mempersilahkan dengan tangan terbuka bagi mereka yang ingin memakmurkan tempat ibadah ini dengan ragam aktivitas keagamaan. Bedug asli sejak masjid didirikan terletak di teras bagian belakang. Masjid Suada ini memiliki sebuah ruang mihrab yang bergerbang. Di depan gerbang mihrab terdapat sebuah mimbar yang juga masih asli. Pada bagian atas mimbar ada sebuah atap berbubungan berbentuk piramida yang di puncaknya terdapat pataka. Mimbar ini juga disangga oleh 6 tongkat yang di sisi-sisinya berukir flora berdominasi kuning keemasan, berlas biru tua, serta berdasar biru muda agak kekrem-kreman. Demikianlah profil sebuah masjid tua di Wasahilir Kandangan, Kalimantan Selatan. Sebuah bangunan suci yang tetap terjaga keasliannya dari mulai dibangun hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.